Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kontrol pertumbuhan mikrobia. Kalau pekan-pekan yang lalu kita sudah membicarakan tentang pertumbuhan mikrobia, kemudian nutrisi mikrobia. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan bagaimana untuk mengontrol pertumbuhan mikrobia. Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini bisa melakukan presensi di website ocw.uns.ac.id. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Alasan mengapa kita perlu mempelajari bagaimana cara untuk mengontrol pertumbuhan mikrobia di antaranya yang pertama adalah untuk mencegah kontaminasi. Kontaminasi bisa terjadi pada produk fermentasi, kemudian kultur penelitian, ketika kita mengoperasi, ini untuk dunia kesehatan gitu ya. Kemudian pada makanan dan obat-obatan. Nah, apabila mereka bisa mengkontaminasi atau ada kontaminan di dalam produk-produk tersebut, nah ketika itu masuk ke dalam tubuh, pengkonsumsinya itu bisa membahayakan. Kemudian yang kedua adalah untuk menghilangkan organisme. Jadi organisme-organisme yang tidak kita inginkan berada di dalam suatu produk, baik makanan, obat-obatan, dan lainnya, itu bisa kita hilangkan dengan cara di larutan gitu, kemudian pada permukaan, kemudian dengan menghilangkan di udara juga bisa, di makanan maupun dan air itu bisa kita hilangkan organismenya dengan cara mengontrol pertumbuhannya. Biasanya bisa menggunakan mekanisme suhu atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghambat pertumbuhan organisme. Kalau yang kedua tadi kita bunuh gitu ya. Nah, yang terakhir itu kita hanya dihambat gitu ya, hanya penghambatan. Misalkan apabila terjadi infeksi pada tubuh manusia maupun apabila ada kontaminan atau mikrobi yang tidak menguntungkan hidup di makanan, itu bisa kita hambat pertumbuhannya biasanya dengan menggunakan bahan kimia yang food grade atau yang bisa dikonsumsi manusia gitu ya. Nah, untuk mengontrol pertumbuhan mikrobia sendiri, itu bisa kita lakukan dengan cara menambahkan zat kimia, kemudian mengontrol suhu, karena pekan yang lalu kita sudah bicara tentang faktor yang pengaruh pertumbuhan mikrobia, itu salah satunya adalah suhu, gitu ya. Jadi kita bisa memainkan suhu agar mereka tidak bisa tumbuh. Kalau dia mikrobia, misalkan sikrofil, berarti kita naikkan suhunya, maka dengan otomatis mereka akan mati. Jadi cari suhu di atas suhu maksimal mereka hidup. Kemudian bisa menggunakan radiasi, biasanya menggunakan sinar UV atau sinar-sinar yang lain. Kemudian filtrasi atau penyaringan. Kemudian desikasi atau dengan cara mengeringkan. Kemudian pengaturan konsentrasi oksigen. Sama ini seperti yang pekan lalu kita diskusikan. Yang pertama adalah bagaimana mengontrol mikrobia dengan menggunakan zat kimia. Disinfeksi menggunakan disinfektan itu merupakan salah satu penggunaan bahan kimia dalam mengontrol pertumbuhan mikrobia. Karena apa? Karena disinfektan itu adalah toksik untuk mikrobia. Biasanya diterapkan untuk benda mati dan hanya pada permukaan. Jadi tidak untuk makanan barangkali ya. Jadi hanya disemprotkan atau dioleskan begitu ya. Kemudian beberapa disinfektan yang biasa digunakan bisa bersifat yang pertama bakteriosida atau dia hanya membunuh bakteri yang patogen saja. Kemudian ada bersifat bakteriostatik, itu dia menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Jadi kalau dia bakterosit, sifatnya dia membunuh semua bakteri gitu ya, yang patogen maupun yang nggak patogen. Kalau bakteriostatik juga dia hanya menghambat pertumbuhan bakteri yang patogen. Tentu ketika kita ingin menghilangkan mikrobia yang kita hilangkan itu adalah yang patogen atau tidak menguntungkan untuk manusia. Beberapa contoh disinfektan yang biasa digunakan untuk
disinfeksi mikrobia. Yang pertama itu ada alkohol, bisa berupa etanol maupun isopropanol. Kedua bahan ini itu mampu untuk mendenaturasi protein yang ada di dalam mikrobia. Kemudian ada juga alkylating agents gitu ya, atau contohnya di situ formaldehid, ethylene oksida. Dia membentuk jembatan gitu ya, yang itu menjadikan proteinnya itu menjadi tidak aktif. Kemudian ada halid, kemudian ada heavy metal atau logam berat gitu ya. Kemudian ada phenol, ada juga UV radiation. Jadi yang bahan kimia yang di atas gitu, yang itu biasa digunakan untuk disinfeksi mikrobia. Kemudian ada juga bahan-bahan yang saya sebutkan tadi yang food grade. Jadi dia berguna untuk agen pengawetan makanan atau food preservatives gitu ya. Nah, berbagai zat kimia itu dapat juga digunakan untuk makanan seperti NaCl atau sodium klorida seperti yang kita sampaikan pekan yang lalu bahwa ada beberapa mikrobia itu yang tidak tahan dengan konsentrasi garam yang tinggi. Jadi dengan menambahkan garam itu menjadikan mereka tidak mampu tumbuh. Kemudian ada gula juga bisa digunakan, itu seperti sukrosa, dextrose, dan fruktosa. Prinsipnya sama untuk meningkatkan konsentrasi larutan atau bahan. Gitu ya. Kemudian asam organik seperti asam asetat atau vinegar, asam laktat, asam sitrat, propionat, askorbat, dan asam benzoat itu merupakan asam-asam organik yang biasa digunakan untuk agensia pengawet makanan gitu ya. Mereka food grade dan boleh dikonsumsi. Nah, tentu saja kenapa mereka kok bisa mengontrol pertumbuhan mikrobia. Kita juga pekan yang lalu sudah membicarakan bahwa asam itu juga bisa menghambat pertumbuhan atau membunuh barangkali sampai membunuh mikrobia begitu ya. Jadi mereka akan mati atau statis keadaannya dengan asam yang rendah gitu ya, atau pH yang rendah. Kemudian ada nitrat dan nitrit, ini untuk beberapa mikrobia itu akan menjadi racun kecuali mikrobia yang nitrifikasi gitu, yang mereka bisa mampu memanfaatkan nitrogen. Kemudian ada oksida seperti sulfur dioxide, ethylene oxide, kemudian propylene oksida, itu juga bisa digunakan sebagai agensia pengawet makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah antiseptik. Ini biasanya seperti yang sekarang gitu ya, kita sedang pandemi COVID-19, jadi kita menggunakan beberapa antiseptik gitu ya, seperti alkohol misalkan, beberapa pembersih tangan gitu ya, ada yang mengandung alkohol, itu bisa isinya isopropil alkohol atau etanol. Seperti yang dijelaskan di pertama tadi, dia bisa untuk menetralisasikan protein, kemudian mengekstraksi lipida. Jadi kalau mikrobia yang terkena bahan-bahan ini, maka mereka akan lisis. Kemudian ada juga methiolet herbal gitu ya. Itu mengandung alkaloid, glikosida, mineral, dan essential oil. Ini biasanya dari bahan-bahan herbal. Dan untuk bahan-bahan yang lain itu jarang digunakan. Gitu ya. Seperti logam berat atau iodin atau oxidizing agent itu jarang sekali digunakan untuk antiseptik. Kita kebanyakan menggunakan dari golongan alkohol dan dari golongan herbal. Berikut ini merupakan gambaran efektivitas penggunaan alkohol sebagai antiseptik. Biasanya kita gunakan untuk kulit gitu ya, seperti sekarang ini untuk tangan maupun permukaan kulit yang kemungkinan bersentuhan dengan hal lain atau bersentuhan dengan mikrobia atau tempat-tempat yang kotor atau tidak bersih gitu ya. Jadi sumbu X-nya itu adalah waktu, sumbu Y-nya adalah jumlah sel, viable sel yang bisa kelihatan gitu ya. Nah, mereka ini atau gambar ini itu menggambarkan bahwa semakin tinggi konsentrasi etanol itu semakin cepat dia dalam membunuh mikrobia gitu ya. Jadi kalau 10% etanol atau alkoholnya 10% saja itu lama gitu ya. Kemudian yang 50% lebih cepat gitu ya. Kemudian yang 70% lebih cepat lagi. Jadi dalam 2 menit itu mungkin tidak ada separohnya dari mikrobia lagi yang masih hidup di dalam atau di permukaan kulit kita.
Jadi semakin tinggi konsentrasi alkohol yang kita gunakan sebagai antiseptik, maka semakin cepat dia dalam membunuh mikrobia. Tetapi yang paling banyak digunakan di industri itu adalah yang 70%. Selanjutnya, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikrobia adalah agen antimikrobia. Agen antimikrobia itu merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikrobia atau disintesis di dalam laboratorium untuk menghambat yang sifatnya bakteriostatik. Jadi kalau dia menghambat ada statis gitu ya. Jadi tetap gitu ya. Atau dia bersifat membunuh atau bakterisida. Nah, antimikrobia ini itu dia mampu untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikrobia yang lainnya. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh antimikrobia diantaranya adalah yang pertama toksisitas yang sangat selektif. Jadi dia bersifat toksik terhadap bakteri-bakteri tertentu dan spesifik gitu ya. Kemudian spektrum aktivitasnya juga harus kita pertimbangkan gitu ya, apakah cukup besar atau cukup kuat atau lemah gitu ya. Kemudian cara aksinya juga bagaimana itu kita harus pelajari. Jadi bagaimana dia menghambat pertumbuhan atau membunuh mikrobia itu bagaimana mekanismenya itu kita harus tahu. Misalkan dia tahu melisiskan sel atau menyerang protein-protein tertentu di dalam mikrobia yang lain, nah itu kita harus pelajari juga sebagai salah satu syarat antimikrobia. Kemudian efek samping dari penggunaan antimikrobia ini harus minimal, jadi tidak boleh memiliki efek samping yang berlebihan. Misalkan untuk obat itu juga tidak boleh memberikan efek samping. Misalkan kalau kita menggunakan antimikrobia tetapi ternyata yang mengkonsumsi itu memberikan efek yang lain dan itu negatif, berarti itu tidak bisa digunakan sebagai antimikrobia. Kemudian resistensi terhadap mikrobia minimal, artinya mikrobia yang telah terkena atau terpapar antimikrobia ini dia tidak boleh resisten atau resistennya rendah terhadap antimikrobia yang kita gunakan. Berikut ini adalah beberapa antibiotik atau antimikrobia yang banyak ditemukan di pasaran gitu ya. Ada penisilin, ampicillin, metasilin, cephalosporin gitu ya. Kemudian streptomycin, neomycin, chloramphenicol, kemudian tetracycline, bacitracin, erythromycin gitu ya. Nah, ini merupakan berbagai bentuk macam antimikrobia. Kita lihat bagaimana aksinya. Sebagai contoh kita ambil di sini penisilin yang mungkin paling sering kalian dengarkan gitu atau temukan di toko-toko obat. Itu aksinya adalah dia menghambat sintesis atau pembentukan dinding sel dari mikrobia atau bakteri gitu ya. Jadi targetnya adalah bakteri. Nah, biasanya digunakan untuk bakteri gram positif, kemudian untuk beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif. Kemudian kita ambil contoh yang lain yang aksinya barangkali berbeda. Kalau tadi dinding sel, nah misalkan di situ ada streptomycin gitu. Sebentar saya ambilkan. Nah, ini streptomycin. Nah, streptomycin itu berbeda aksinya. Kalau tadi pada penisilin dia menghambat sintesis dinding sel, kalau streptomycin dia menghambat sintesis protein yang ada di bakteri. Nah, biasanya digunakan untuk bakteri-bakteri gram negatif yang menginfeksi manusia gitu ya. Coba kita lihat ada contoh yang lainnya. Nah, saya kira di sini dari tabel ini ada dua aksi yang bisa kita temukan dalam penggunaan antibiotik pada untuk menghambat bakteri dengan cara yang pertama menghambat pembentukan atau sintesis dinding sel, yang kedua adalah menghambat sintesis protein yang terdapat pada bakteri. Dan kegunaannya itu macam-macam di sini gitu. Jadi kegunaannya di sini karakter bakteri yang bisa dihambat dengan antimikrobia ini bisa di sini misalkan di streptomycin saja gitu ya. Dia untuk gram negatif gitu ya.
contohnya di situ ada penyakit bubonic plague dan apa itu, saya nggak bisa bacakan itu apa. Misalkan yang lebih jelas lagi sebentar saya carikan. Tetrasiklin ini barangkali lebih jelas gitu ya. Nah, itu dia menghambat sintesis protein bakteri. Kemudian untuk bakteri gram positif maupun gram negatif, jadi dia bisa di dua bakteri. Kemudian penyebab penyakitnya itu adalah penyakit yang menyebabkan pneumonia yang disebabkan oleh Mycoplasma, kemudian pneumonokoki gitu ya, urinary tract infection. Jadi ada infeksi pada saluran urin gitu ya. Berdasarkan efeknya, jadi agen antimikrobia tadi itu ada 3 gitu ya terhadap pertumbuhan mikrobia. Yang pertama adalah efek bakteriostatik, yaitu menghambat pertumbuhan mikrobia. Nah, untuk antimikrobia yang bersifat bakteriostatik, dia tidak membunuh bakteri atau tidak membunuh mikrobia, hanya dia menghambat sintesis protein, kemudian beraksi dengan cara menempel pada ribosom, tetapi tidak menempel kuat dan tidak terputus dengan pengenceran. Jadi mereka hanya menempel pada ribosom, kemudian tetapi tetap kuat ketika misalkan kita encerkan, dia tetap akan menempel pada ribosom. Nah, aksi ini itu menghambat sintesis protein sehingga protein yang dibutuhkan bakteri untuk tumbuh itu tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang kedua adalah bakterisidal gitu ya. Jadi untuk bakterisidal dia mencegah pertumbuhan dan membunuh sel. Jadi hanya selain dia mencegah pertumbuhan, dia juga membunuh sel. Akan tetapi tidak melisis dan merusak sel dan antimikrobia ini menempel sangat kuat terhadap target selulernya dan tidak dapat dihilangkan dengan pengenceran. Kemudian yang terakhir sifatnya adalah bakteriolitik gitu ya. Nah, bedanya dengan bakterisidal, bakteriolitik itu dia membunuh dan melisiskan. Jadi setelah dibunuh dihancurkan oleh bakteriolitik antimicrobial agents. Dan dia menurunkan jumlah dan turbiditas sel setelah penambahan agen antimikrobia. Jadi cara mengeceknya ketika kita cek dengan metode tertentu, kekeruhan atau konsentrasi mikrobia itu akan menurun. Karena apa? Selain dia bunuh, dia juga lisiskan. Apabila digambarkan menggunakan kurva untuk kurva pertumbuhan mikrobia yang diberi dengan agen antimikrobia yang bersifat bakteriostatik, maka kurvanya akan seperti ini. Jadi ini merupakan jumlah sel, kemudian ini adalah waktu, ini adalah fase logaritmik gitu ya. Nah, untuk sifat bakteriostatik ini itu bisa kita cek komposisi atau bisa kita cek jumlah mikrobianya itu menggunakan total count dan viable count itu jumlahnya adalah sama. Untuk total count dan viable count barangkali kita akan diskusikan pekan depan gitu ya. Total count itu seperti apa, kemudian viable count itu seperti apa. Kemudian untuk bakteriosidal yang mematikan gitu, ini adalah gambaran kurvanya. Nah, berbeda dengan yang tadi pada bakteriostatik, jumlah sel maupun pada total count maupun viable count itu dia sama, sedangkan di sini jumlah sel yang pada total count itu tetap. Karena apa? Karena dia walaupun mati tetap tetap bisa dideteksi sebagai sel gitu ya. Kalau yang tadi kan mau mati mau hidup dia tetap sama karena dia cuma hanya menghambat saja. Sedangkan untuk viable count yang sel hidupnya itu kita tidak bisa melihatnya lagi atau jumlahnya habis gitu ya. Bedanya di situ. Ini untuk bakteriosidal. Sedangkan untuk bakteriolitik dia jumlah sel hidup maupun mati itu jumlahnya sama, tetapi artinya sama apa? Tidak bisa kita lihat lagi, artinya habis gitu ya. Karena selain mati dia juga lisis sehingga mau dilihat selnya sudah tidak ada gitu, kemudian dilihat apalagi kita melihat jumlah sel yang hidupnya karena ini adalah bakteriolitik berarti semuanya sudah tidak ada. Pada tabel tadi di slide-slide sebelumnya itu ada aktivitas penghambatan antimikrobia. Nah, di sini mungkin ada tambahan sedikit
tentang aktivitas antimikrobia yang sangat unik yang bisa mencegah pertumbuhan mikrobia secara spesifik. Misalkan di sini ada contoh beta-lactam, ini dia menghambat transpeptidasi pada dinding sel. Jadi dia menghambat sintesis dinding sel peptidoglikan pada bakteri. Kemudian ada penisilin, kemudian carbapenem, cephalosporin, kemudian monobactam, itu dia menyebabkan reaksi alergi. Jadi kalau yang tidak tahan terhadap keberadaan antimikrobia ini akan menyebabkan alergi. Kemudian juga ada glikopeptida, dia bisa menghambat transglikolasi dan transpeptidasi. Kemudian beberapa antimikrobia yang dapat menghambat sintesis dinding sel lainnya bisa berupa fosfomisin, kemudian basitrasin, dan ini bersifat toksik terhadap mikrobia. Berikut ini merupakan gambaran bagaimana mekanisme dari beberapa antimikrobia beraksi dalam aktivitasnya gitu ya. Untuk fosfonomisin dia terjadi pada sitoplasma gitu ya, di dalam sel, berarti kalau di dalam sitoplasma. Nah, dia menghambat pembentukan, ini merupakan glikopeptida kan, ini menghambat glikopeptida, kemudian untuk membentuk dinding sel juga, dia jadi penghambatannya dari dalam. Kemudian di membran sitoplasma itu ada bakterisin gitu ya. Jadi dia menghambat pembentukan dinding sel peptidoglikan gitu ya, dengan cara membentuk baktoprenol gitu ya. Kemudian untuk beta-lactam dia terjadi dari luar sel, jadi penghambatannya dari luar sel dan dia menghambat pembentukan glikopeptida pada peptidoglikan untuk dinding selnya. Berikut ini adalah contoh gambaran struktur kimianya. Ini ada penisilin, kemudian ada cephalosporin, kemudian ada carbapenem, dan ada monobactam. Ini adalah gambaran struktur kimia dari antibiotik yang dihasilkan oleh mikrobia. Nah, ini adalah contoh menghambat sintesis protein. Jadi, contoh aktivitas antimikrobia yang menghambat sintesis protein. Di sini ada contoh di sini adalah streptomisin, kanamisin, gentamisin. Mereka menghambat atau memblok ribosom yang ukurannya 30S dari 50S. Jadi mereka menghambatnya dengan cara memblok aktivitas ribosom. Kemudian ada tetrasiklin, itu juga sama seperti yang di atas. Jadi dia memblok aktivitas 30S subunit 30S ribosom gitu ya. Kemudian tetapi di sini ada efek sampingnya ternyata. Kalau yang di sini mungkin bisa kehilangan pendengaran gitu ya, yang streptomisin, kanamisin, gentamisin tadi. Kemudian yang tetrasiklin itu merupakan salah satu bentuk bakteriostatik, antimikrobia yang bakteriostatik, dan itu bisa menyebabkan perubahan warna pada gigi gitu ya. Kemudian ada makrolid lincolnsamid, dia menghambat aktivitas ribosom subunit 50S gitu ya. Dan dia juga menghambat translokasi. Kemudian ada erythromycin. Kemudian ada lagi ini clindamycin, itu dihasilkan dari Giardia species, merupakan gram positif. Kemudian ya, itu contoh-contoh penghambatan sintesis protein pada mikrobia oleh antimikrobia dari mikrobia yang lain. Kemudian selanjutnya ada yang menghambat sintesis pembentukan atau sintesis dari asam nukleat atau DNA. Ada quinolon, itu dia menghambat sintesis sintesis DNA dari bakteri. Kemudian contohnya lain ada nalidixic acid gitu ya. Kemudian ada fluoroquinols. Kemudian ada floktosin. Kemudian yang menghambat sintesis RNA itu ada rifampicin. Itu dia menghambat aktivitas enzim RNA polimerase. Jadi kalau enzim RNA polimerase tidak ada aktivitasnya, maka RNA tidak bisa diproduksi.
Kemudian yang lainnya ada dia menghambat aktivitas mikrobia yang lain. Di sini anti-metabolit, jadi dia menghambat aktivitas mikrobia untuk menghasilkan metabolisme produk metabolitnya, gitu ya. Ada trimetporim, kemudian sulfonomid, kemudian ada juga para aminosalicilik acid, itu dia sifatnya bakteriostatik. Kemudian antimikrobia yang lain yang menghambat fungsi membran sitoplasma itu ada polymyxin. Kemudian untuk anti jamur itu ada nystatin, amphoterisin B, imidazol, triazol. Nah, mereka ini berikatan dengan sterol yang terdapat pada membran sitoplasma dari jamur. Untuk menentukan sensitivitas dari antimikrobia, itu bisa kita lakukan beberapa metode ini atau dengan menggunakan beberapa metode di bawah ini. Yang pertama adalah metode difusi agar, itu dikembangkan oleh Kerbiber. Kemudian ada juga minimum inhibitory concentration blood dilution method atau MIC blood dilution. Kemudian juga ada zone of inhibition. Ini adalah dengan metode Kerbiber. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi ini ada mikrobia gitu ya. Nah, semakin lebar zona yang bersih seperti ini, sebentar saya ambilkan kursor. Nah, semakin lebar zona bersihnya ini berarti semakin kuat aktivitas antimikrobia. Jadi untuk MIC, metode yang kedua, ini bisa kita buat serial konsentrasi gitu. Kemudian kita cek seberapa banyak yang positif dan yang negatif. Artinya yang positif berarti dia tumbuh, kalau yang negatif berarti dia tidak tumbuh. Nah, banyaknya yang tidak tumbuh itu menggambarkan kekuatan dari aktivitas antimikrobia. Kemudian yang terakhir adalah zone of inhibition test. Jadi kita mengecek aktivitas zona penghambatan pertumbuhan mikrobia. Jadi misalkan sini ada gambar, ada agar gitu yang di cawan Petri, kemudian kita lihat seberapa besar zona yang dibentuk oleh antimikrobia dalam menghambat pertumbuhan mikrobia. Jadi ini adalah zona clear, ini merupakan zona di mana mikrobia tidak bisa tumbuh. Beberapa aktivitas yang ditunjukkan tadi kita banyak membahas antimikrobia pada bakteri gitu ya. Nah, kalau untuk jamur ini ada seperti ini kurang lebih. Jadi kalau aktivitas antinya itu dia menghambat fungsi membran, itu ada polyens gitu ya. Yang agen antimikrobianya atau anti jamurnya. Kemudian yang menghambat sintesis dinding sel ada polyoksins. Kemudian yang menghambat sintesis ergosterol itu ada azol, kemudian alilaamins gitu ya. Kemudian ada yang menghambat pembentukan mikrotubulus, itu ada griseofulvin. Kemudian yang menghambat pembentukan asam nuklear atau DNA itu adalah 5-fluorositosin. Jadi ini sebagai cara atau mekanisme anti jamur yang aktivitas anti jamur pada kontrol pertumbuhan jamur. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom komentar atau di grup grup kelas kita, gitu ya. Sampai jumpa pekan depan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.